Itu udah busuk. Cara berhukum kita ini sudah busuk sekarang. Bisa berpikir begitu publik, Pak? Saya sudah bertanya kemana-mana ahli hukum, gimana Pak cara memperbaikinya ini. Yang nggak tahu gimana ini. Ada Bapak Listio Sigit Prabowo sebagai Bapak Kapolri dan Bapak Presiden Prabowo. Ini sudah menjadi isu yang cukup besar sekarang. Jadi jangan sampai kasus ini dimanfaatkan oleh para owner skincare nakal untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, atau mungkin dari aparatur negara ya, yang mungkin ada oknum-oknum tertentu. Saya mendesak pertama adalah aparat penegak hukum untuk membongkar usut tuntas mafia skincare yang terindikasi ada permainan, indikasi kejahatan, perpajakan, dan tindak pidana pencucian uang. Yang terakhir, saya juga meminta dukungan dari Propam Republik Indonesia untuk memantau aparat kepolisian yang menangani kasus skincare. Jangan ada suap menyuap di dalam penyelesaian kasus skincare. Arif Afada yang mulutnya kayak bangkai begitu, ya kan, yang mulutnya kayak bangkai aja, itu mengakui bahwa produknya overclaim. Emang produksi overclaim, emang. Nah itu kan omongannya si bangkai satu itu kan. Nah itu kan dia mengakui itu. Sekarang nggak jualan. Terus kamu bergabung sama grupnya mereka. Aku telanjang di Monas dan aku cium kaki kau. Ya, ini kalian semuanya jadi saksi. Aku cium kaki dia, ya, dan aku telanjang di Monas. Emang masyarakat bisa percaya? Masyarakat Indonesia berusaha kamu giring untuk percaya sama gengnya kamu. No. Masyarakat Indonesia sudah pada smart. Ya, udah cukup ratusan miliar, triliunan udah geng kalian sedot bertahun-tahun. No, kali ini kalian mendapatkan cancel culture. Akhirnya Niki bilang, Bang, LP itu jalankan. Itu saja dia minta. LP itu jalankan, Bang. Dah. Jadi itu atas permintaan Niki minta waktunya, dan ini saatnya Abang laporkan. Saya tidak akan terlalu menjelaskan secara mendetail karena ini menjadi strategi saya sebagai seorang advokat. Yang penting yang perlu Anda ketahui, yang saya jadikan sasaran itu adalah objeknya. Karena objek ini adalah sesuatu yang dijadikan dasar untuk bukti di dalam laporan terhadap Nikita Mirzani. Lah nanti majelis hakim, udah mana rekaman itu ilegal pula gitu kan. Jadi itu udah melanggar hukum ya, jadi ngerekam tanpa izin itu udah jelas salah. Jadi RG juga udah pasti kena itu, udah pasti kena. Makanya Dodi kemarin tuh nggak mau ngelaporin karena udah pasti kena. Lapor ingin supaya Dr. Oki juga ditahan. Ini kita nggak tahu nih sebenarnya pelapor yang nggak puas apa media atau netizen yang nggak puas. Tapi yang jelas nggak ada cerita tentang itu yang saya dapatkan. Jadi kalau namanya si pelapor tentu dia melaporkan siapa-siapa yang dia duga adalah menjoli media, membuat kriminal terhadap dia. Dikuatkan oleh pengakuan. Misalnya Nikita Mirzani kemudian mengakui atau menyatakan, memang ini saya diperintah oleh Dr. Oki, diperintah oleh siapa? Doktif, begitu kan. Itu kalau ada pengakuan seperti itu, dua pengakuan saja memang cukup sebenarnya untuk menjerat ya. Walaupun kemudian pembuktian selanjutnya adalah adanya uang yang diterima dibagi nggak ke sana ke dokter. Kayak begitu, tahu nggak kamu DRZ? Suami kamu yang sering kirim foto ke Doktif, gimana? Dan Doktif nggak ladenin. Itu salah satu yang masyarakat nggak tahu kan, tapi kan kamu tutupin, kamu giring seolah-olah Doktif nih yang gatel gitu sama suami kamu, gitu kan? Doktif akan buka satu persatu loh. Ya, dan bagaimana suami kamu meminta Doktif mengganti hasil lab pada saat Doktif ajak kalian makan di Pecel Lele. Bukan kalian sih guys, jadi DRM dengan ajudan-ajudannya. Ya, gitu. Bisa nggak Kak hasil labnya diganti? Oh nggak bisa. Kan yang dari pasaran emang hasil lab ini, ngapain harus diganti? Ingat nggak? Ada tuh saksinya. Ada yang panik karena masa penahanan ini berjalan terus menerus, dan kalau ini sampai berakhir masa penahanannya dan ini tetap tidak bisa PS21, maka harus dikeluarkan MM dari tahanan. Kasus mafia skincare yang hari ini mendekati detik-detik masa penahanan Nikita Mirzani selama penambahan 40 hari akan selesai. Penahanan sampai tanggal 2 Mei tahun 2025
jika pihak pelapor atau pihak Reza Gladys tidak juga menyelesaikan berkas perkaranya, yaitu bukti-bukti tambahan yang cukup, maka otomatis Nikita Mirzani akan dibebaskan dari tahanan Polda Metro Jaya. Namun, jika berkas dari pelapor tersebut diterima oleh kejaksaan dan dikatakan cukup, maka kedua belah pihak akan menjalankan proses persidangan untuk saling adu argumen, membuktikan kebenarannya di depan hakim. Tentu kedua proses ini menjadi angin segar untuk Nikita Mirzani. Di sisi lain, pihak Reza Gladys nampaknya panik, terlihat dari pernyataan pengacara Reza Gladys yang meminta dokter detektif untuk bersaksi pada pihak pelapor. Ini menandakan bukti laporan dari Reza belum cukup kuat, sehingga berkas dikembalikan untuk penguatan alat bukti. Dari hal ini, tampaknya Nikita Mirzani akan mendapat kabar baik, sama seperti harapan banyak netizen yang berharap agar Nikita Mirzani segera dibebaskan dan membela mengedukasi masyarakat. Gue yang namanya Nick Mir berbicara di persidangan, bakalan geger nanti. Satu persatu owner akan menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, owner akan menyelamatkan diri dia sendiri. Percaya sama gue. Ya, saling menusuk satu sama lain. Bapak-bapak bahas skincare mungkin kurang relate dengan saya, tapi ini dibahas karena Mas Uya sebagai wakil rakyat malah mengawasi perilaku masyarakat. Sebagai wakil rakyat harusnya mengawasi jalannya pemerintahan termasuk kinerja BPOM. Apa BPOM sudah melakukan kewajibannya sebagai pengawas agar produk-produk berbahaya tidak sampai terkonsumsi oleh masyarakat. Ingat, BPOM P-nya itu pengawas, bukan pendaftaran. Jadi, kalau ada laporan bantuan pengawasan dari masyarakat, harusnya senang, bukan? Bukannya malah diancam. Ini BPOM itu mau melindungi masyarakat atau mau melindungi pengusaha? Nah, disinilah tugas wakil rakyat, Mas Uya Kuya. Jika kejadian semacam ini terjadi berulang dan di berbagai bidang, apa mungkin masalahnya hanya oknum-oknum pribadinya, bukan di sistemnya? Coba deh dikaji lebih mendalam. Ingat, Islam selalu punya solusi. Aku gak kenal sama Yolo. Kemarin gerombolan sikus ke Medan, sayang. Ya, mereka mempunyai siasat untuk mengambil akunnya Doktip. Kenapa? Kasusnya dokter DRZ gak jalan, ya kan? Terus karena Doktip nggak terkait masalah itu, ya udah tuh dia udah yang namanya bikin perang, ya udah perang ke kalian.